Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kristina Sambansari dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul, anatomi kepala, dan fase-fase menstruasi. Langsung saja kita mulai. Yang pertama-tama dari anatomi panggul. Nah, panggul terdiri dari 3 tulang besar. Yang pertama, os coxae, os sacrum, os coccygeus. Os coxae dibentuk oleh 3 buah tulang yang melekat menjadi satu. Yang pertama os ilium, os ischium, os pubis. Yang pertama os ilium. Pada os ilium terdapat tulang yang lebar berbentuk lempengan yang disebut fossa iliaca, tempat melekatnya usus. Di atas fossa iliaca terdapat tulang yang berbentuk huruf S yang disebut dengan crista iliaca. Di depan atas crista iliaca terdapat tonjolan yang disebut sias, spina iliaca anterior superior. Di depan bawah terdapat tonjolan yang disebut dengan siai, spina iliaca anterior inferior. Di belakang atas disebut dengan sips, spina iliaca posterior superior. Di belakang bawah terdapat tonjolan yang disebut dengan sipi, spina iliaca posterior inferior. Di antara os ilium dan os ischium terdapat acetabulum, tempat melekatnya caput femoris. Selanjutnya yaitu os ischium. Pada os ischium terdapat tulang atau taju tajam yang disebut dengan spina ischiadica, tulang tajam yang mengarah ke dalam, dan taju tumpul disebut dengan tuber ischiadica yang mengarah keluar. Nah, di antara os ischium dan os pubis terdapat lubang yang disebut dengan foramen obturatorium, tempat keluar masuknya serabut-serabut saraf. Selanjutnya os pubis. Yang menghubungkan os pubis kiri dan os pubis kanan disebut dengan simfisis pubis. Di atas simfisis pubis disebut dengan ramus pubis. Di bawah simfisis pubis disebut dengan arcus pubis. Selanjutnya yaitu os sacrum. Adalah tulang yang berbentuk segitiga terbalik yang puncaknya di bawah yang memiliki 5 pasang lubang yang disebut dengan foramen sacralis, tempat keluar masuknya serabut-serabut sakral. Di atas os sacrum terdapat tulang yang berbentuk cincin yang disebut dengan promontorium. Di atas promontorium terdapat lumbal 5. Selanjutnya yaitu os coccygeus, yaitu tulang yang berbentuk segitiga terbalik yang memiliki 5 pasang ruas yang bersifat mobile atau bebas bergerak, yang berfungsi pada saat proses persalinan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fase-fase dari menstruasi. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu menstruasi. Nah, sebelumnya ini adalah keadaan uterus pada saat tidak terjadi menstruasi atau penebalan dinding rahim. Nah, ini adalah keadaan uterus yang mengalami menstruasi atau penebalan dinding rahim. Wanita mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Ketika mencapai pubertas akan mengalami menstruasi. Uterus pada organ reproduksi wanita akan berkembang ketika hamil dengan menebalnya dinding rahim. Jika tidak terjadi kehamilan, maka dinding rahim akan meluruh. Proses menstruasi biasanya terjadi selama 7-8 hari. Saat selesai pada hari ke-10, sel telur berbentuk kembali. Pada hari ke-14, pelepasan sel telur menuju tuba falopi bersama dengan ovulasi. Dinding rahim juga mengalami penebalan. Jika pada hari ke-28 tidak terjadi pembuahan, maka dinding rahim akan meluruh kembali dan terjadilah menstruasi. Nah, jadi kalau misalnya tidak terjadi pembuahan, maka akan terjadi menstruasi. Itulah pengertian dari menstruasi. Nah, selanjutnya
kita akan membahas tentang fase-fase menstruasi. Nah, fase-fase menstruasi itu ada 4. Yang pertama fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga tentang warna-warna dari hormon yang membedakan. Oke, yang pertama yaitu hormon FSH berwarna hijau, hormon LH berwarna biru, hormon estrogen berwarna orange, dan hormon progesteron berwarna biru tua. Nah, ini adalah proses dari penebalan dinding-dinding rahim. Oke, baik, kita masuk ke dalam fase menstruasi. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Dimulai ketika tidak terjadi pembuahan dan makanya terjadi dia peluruhan. Jika terjadi menstruasi, maka kadar progesteron dan estrogen menurun. Biasanya terjadi pada hari pertama dan sampai hari kelima, dan juga bisa terjadi pada hari ke-7 sampai hari ke-8. Selanjutnya yaitu fase folikuler atau biasa disebut dengan fase praovulasi atau proliferasi. Biasanya dimulai pada hari pertama haid, berakhir ketika ovulasi. Nah, pada awalnya hipotalamus itu mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepas hormon perangsang folikel atau FSH. Folikel yang matang dapat memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan rahim sehingga terciptalah lingkungan yang kaya nutrisi. Rata-rata berlangsung pada hari ke-6 sampai hari ke-14. Nah, selanjutnya yaitu fase ovulasi. Biasanya terjadi pada hari ke-14. Meningkatnya kadar estrogen selama fase folikel, kelenjar pituitari melepas hormon LH. Inilah awal terjadinya ovulasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam fase luteal. Nah, fase luteal ini adalah fase pasca ovulasi. Setelah folikel melepas telurnya, nah ini berubah menjadi korpus luteum. Dapat melepaskan hormon progesteron dan estrogen. Peningkatan hormon ini dapat menebalkan dinding rahim dan siap dibuahi oleh sel telur yang telah dibuahinya. Nah, jika tidak terjadi pembuahan, maka terjadilah penurunan kadar progesteron dan estrogen yang memicu menstruasi. Selanjutnya kita masuk kepada anatomi kepala bayi. Terdiri dari muka, tengkorak, dan sutura. Yang pertama yaitu tulang muka. Yang pertama os orbital, tulang dahi, os zygomaticum, tulang pipi, os nasal, tulang hidung, os maxillaris, tulang rahang atas, dan os mandibularis, tulang rahang bawah. Yang kedua yaitu tulang tengkorak, terdiri dari os frontalis kiri dan kanan, os parientalis kiri dan kanan, dan os occipitalis. Terdapat juga ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Selanjutnya yaitu sutura. Yang pertama yaitu sutura frontalis kiri dan kanan, sutura sagittalis, sutura coronaria, dan sutura lambdoidea. Dan dari penjelasan saya tentang anatomi panggul, anatomi kepala, dan fase-fase menstruasi. Semoga video yang saya tampilkan bermanfaat bagi kita semua.